Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan pergajian, karena banyak kemarin dari teman-teman yang tolong dong dijabarkan lagi terkait dengan gaji dosen PNS dan dosen P3K atau PPK. Nah, langsung saja. Yang pertama itu terkait dengan gaji pokok. Untuk gaji pokok dosen PNS itu aturannya adalah peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019. Ini aturannya masih yang lama, walaupun terakhir ya di pidato presiden itu ada kenaikan. Nah, ini tapi di tahun 2024 ini belum ada peraturan pemerintah yang terbaru. Jadi saat video ini dibuat, maka peraturan yang digunakan adalah yang nomor 15 tahun 2019. Kemudian jika teman-teman nanti melamar pada asisten ahli, maka golongannya adalah golongan 3B. Dan gaji yang didapatkan itu sekitar 2.688.500 dengan ketentuan MKG ya, masa kerja golongan itu 0 tahun. Kemudian jika nanti golongan 3C, maka gaji yang diterima itu adalah 2.802. Ini ingat ya teman-teman, ini adalah gaji setelah 100% ya. Kalau misalkan nanti ketika teman-teman masih dari transisi CPNS ke PNS, maka gajinya adalah 80%. Kemudian kita lanjut, untuk golongan C itu sekitar 2.800 sekian ya. Kemudian untuk yang golongan 3D itu nanti 2.900 sekian. Tapi rata-rata untuk yang penerimaan CPNS dosen itu biasanya adalah asisten ahli. Jadi asisten ahli itu sekitar nanti di golongan 3B, berarti gajinya sekitar 2.688.000 sekian. Kemudian bagaimana dengan dosen P3K, PPK? Aturannya adalah Perpres nomor 98 tahun 2020. Jadi golongannya itu nanti jika teman-teman mendaftar lulusan S2 ya yang ini, maka pangkat golongannya adalah golongan 10 sesuai dengan masa kerjanya masing-masing. Misalkan masa kerja 0 sampai 2 tahun, maka gaji yang diterima nanti adalah 3.091.000 sekian. Kemudian jika masa kerjanya adalah 2 sampai 4 tahun, maka gajinya adalah sekitar 3.189.000 sekian dan seterusnya. Nah, bisa dilihat dari ini ya, dari perbandingan gaji ketika teman-teman baru diterima sebagai dosen PNS dan dosen P3K, maka gaji dosen P3K itu ya jauh lebih tinggi daripada gaji dosen PNS. Dan kita lanjut ke tunjangan. Untuk tunjangan dosen PNS itu nanti untuk lebih detailnya ada di video saya ya, bisa dicek nanti di laman YouTube saya. Nah, rinciannya itu nanti ada tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan pangan, ada tunjangan struktural. Struktural ini maksudnya kalau misalkan teman-teman nanti diangkat sebagai kepala laboratorium, kemudian atau sebagai ketua prodi atau jurusan, itu nanti mendapat tunjangan struktural. Kemudian ada tunjangan fungsional. Nah, setelah nanti teman-teman mendapatkan asisten ahli, itu nanti ada tunjangan asisten ahli seperti itu. Sama juga nanti ketika teman-teman sudah lektor kepala, itu nanti ada tunjangannya. Kemudian ada tunjangan lain. Nah, tunjangan lainnya nanti kita bahas di bawahnya. Kemudian untuk dosen P3K ini ada aturannya sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020. Ini ya, pasal 4 ayat 2. Itu PPK, dosen PPK itu nanti berhak menerima tunjangan keluarga, pangan, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, kalau dari segi tunjangan memang dosen PNS dan dosen P3K ini tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Mungkin nanti yang membedakan itu nanti hak ketika pensiun dan lain-lain. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah tunjangan lain.
Apa saja tunjangan lain itu? Ketika teman-teman nanti sudah memiliki sertifikasi dosen, maka nanti teman-teman berhak mendapatkan yang namanya tunjangan sertifikasi dosen atau serdos biasanya orang menyebutnya. Besarannya adalah 1 kali gaji pokok teman-teman. Kemudian ada lagi tunjangan kehormatan. Nah, tunjangan kehormatan ini didapatkan bagi dosen yang sudah memperoleh guru besar atau profesor ya. Besarannya itu sekitar 2 kali gaji pokok dan lain-lain. Tunjangan lain-lain ini banyak sekali, ya tergantung dari kemampuan kemampuan perguruan tinggi masing-masing. Jadi ingat ya sekali lagi Ibu, Bapak-bapak semua, insentif ataupun tunjangan lain itu tergantung dari kemampuan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan perguruan tingginya sudah levelnya besar atau PTNBH lah biasanya kita sebut, maka nanti mungkin ada tunjangan-tunjangan lain seperti misalkan ada insentif publikasi, insentif membuat buku ajar dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja video kita Bapak Ibu semua, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.